Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, jamaah salat duhur Masjid Baitul Hakam, kulu rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah atas nikmat yang dicurahkan untuk kita, dan semoga kita semua yang hadir ini senantiasa pandai mensyukuri setiap nikmat sehingga dikategorikan hamba-hamba yang abad dan syakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun senantiasa mencontoh, meneladani beliau Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Hari ini tanggal 28 Sya'ban. Hanya sekitar 2 kali 24 jam lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Maka di kesempatan siang hari ini di majelis yang mulia kuliah duhur Masjid Baitul Hakam, saya bawakan tentang fikih Ramadan agar kita nanti mampu untuk melakukan amal ibadah itu sesuai. Sebab kalau ilmunya benar, insya Allah kita akan benar dalam amalan. Namun kalau amalannya salah, ilmunya keliru, ya amalannya bisa juga tidak sempurna. Ini kok nggak mau pindah ya? Ada yang bisa bantu? Ini kok nggak mau pindah ini kursor? Kok nggak mau pindah? Ya. Nah, bulan Ramadan itu adalah bulan yang oleh Allah memang diistimewakan. Ya. Kenapa bulan ini begitu diistimewakan oleh Allah Rabbuna wa ta'ala? Karena bulan ini ada 3 hal yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah penetapan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi penutup akhir zaman. Jadi bulan Ramadan itu sudah diformat Allah menjadi bulan yang sangat utama. Yang pertama karena di bulan Ramadan ada penetapan Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi penutup. Wa kana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walaki Rasulullahi wa qataman nabiin wa kanallahu bikulli sayin alimah. Yang artinya Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, namun beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, nabi penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi Ramadan ini begitu istimewa karena penetapan Rasulullah sebagai khatamin nabiin ditetapkan Allah di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini pula Allah pertama kali turunkan Al-Quran. Ada di surat Al-Baqarah ayat 185. Syahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bainatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah awal diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk yang memberikan pembedaan antara yang hak dan yang batil. Sehingga Ramadan ini begitu istimewa. Dan ini Allah tentukan. Yang ketiga, di bulan Ramadan ini ada perintah yang menjadi rukun Islam.
yakni syahrus syaum, puasa di bulan Ramadan. Dan ayatnya semua sudah hafal, ya. Hafal luar kepala. Saking seringnya di luar kepala sampai lupa. Ya. Itu ada di Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ada kata la'allakum tattaqun. Sedangkan kalau kita nanti bertakwa kepada Allah, Allah tuh punya janji yang sangat luar biasa. Dan janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa ini Allah letakkan di surat 65 di ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukafir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra. Maka di bulan Ramadan ini sangat istimewa karena tadi Allah katakan di sini ada penetapan Rasul sebagai nabi terakhir, kemudian Al-Qur'an diturunkan sebagai pedoman hidup dan perintah untuk puasa. Ya. Dan tadi sudah kita bacakan bersama-sama hujah yang Allah tetapkan di Al-Baqarah 185. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat 40 penetapan Rasul sebagai nabi penutup akhir zaman. Kemudian perintah puasa di Al-Baqarah 183. Nah, Allah ini punya format Ramadan yang sudah Allah tetapkan, disampaikan ke Rasulullah dan Rasul suruh mengajarkan kita semua. Ada 7 amalan yang sudah menjadi format yang Allah tetapkan dalam klausul fikih Ramadan. Yang pertama syahrus syiyam, ini adalah puasa. Otomatis hujahnya tegas tadi di Al-Baqarah. Kemudian menghidupkan malam dengan sholat malam. Ada dalam hadis Bukhari nomor hadis 37. Mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban gufiralahu mataqaddama min dambi. Maka siapa yang menghidupkan Ramadan dengan sholat malamnya, maka dosa-dosanya diampuni. Kemudian kita lihat lagi untuk diperintahkan oleh Allah Rabbuna wa ta'ala kita memperbanyak infak, zakat dan sedekah. Kemudian berinteraksi dengan Quran. Yang kelima bertaubat. Yang keenam memperhatikan aktivitas sosial dan dakwah. Yang ketujuh meningkatkan ibadah pada 10 hari akhir. Dan seluruh rangkaian Ramadan ini Allah tutup dengan amaliyah zakat fitrah. Yang kemudian bisa tambahi kita lengkapi dengan puasa Syawal sebagai penambahan atau nafilat tambahan ibadah. Kemudian Allah Rabbuna wa ta'ala memberikan kepada kita ini dalil-dalilnya. Ya. Kemudian keutamaan Ramadan adalah yang pertama Allah katakan Ramadan ini melalui hadis Bukhari Muslim. Ida ja'a Ramadanu fatihat abwabul jannah wa gulabat abwabun nar wa sudaqus saitin. Apabila Ramadan datang, pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, setan dibelenggu. Hadis ini hak, bukan kias. Kalau saja setan gak dibelenggu Allah di bulan Ramadan, gak mampu kita menyelesaikan amalia Ramadan. Kenapa? Dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 16. Fabima aqwataini laqudana halakum siratal mustaqim. Iblis menjawab, ya Allah, karena aku dihukumi sesat, aku akan menghalangi hamba-hambamu dari petunjukmu yang lurus. Summa min aidihim wa anfihim wa amalihim wa syamalihim antajidu sakirin. Dan aku akan menghadang mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Makanya Ramadan itu setan dibelenggu.
Jadi kalau ada di antara kita yang gak puasa bulan Ramadan, terus ditanya temennya, gak poso mas? Iya iki mau kena kuda setan. Mohon maaf, kata setan gini, like ngomong saya enak bro, kata setan. Gak ada hubungannya Anda gak puasa dengan saya. Kita gak puasa di bulan Ramadan karena kita gak mampu menahan hawa nafsu. Kita gak puasa di bulan Ramadan karena kita gak mau untuk tidak makan dan minum karena Allah. Gak ada hubungan sama setan. Ini hak hadis ini. Ya. Nah ini kalau di An-Nasainya nomor hadis 2079. Kalau di Google itu langsung keluar hadis ini. Ya. Ini Bukhari Muslimnya. Yang di An-Nasainya begini. Qad ja'akum Ramadhanu syahrum mubarak iftaradallahu alaikumus siyamahu tuftahu fi abwabul jannah wa yu'laku fi abwabul jahim wa tughallu fi sayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha khot hurima. Ini matan lengkapnya yang di An-Nasai 2079. Kemudian ada satu malam di bulan Ramadan ini yang memiliki pahala lebih dari 1000 bulan. Hujahnya ada di surat 97 ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Kemudian Allah janjikan lagi Ramadan ini adalah potensi doa ini dikabulkan. Likuli muslimin du'ahu mustajabahu yada'u biha fi Ramadan. Bagi setiap muslim ada doa-doa yang dikabulkan oleh Allah di bulan-bulan Ramadan. Kemudian ada janji Allah pembebasan api neraka. Allah katakan inna lillahi fi kulli lailatin min ramadhanu wa du'a min nar. Kalau di hadis Tirmidzi begini, walillahi utaqa'u minan nar wa dalika kullu lailatin. Allah membebaskan hambanya dari api neraka di setiap malam. Kita pernah dengar 10 hari pertama rahmat, betul. 10 hari kedua ampunan, pernah dengar. Ketiga pembebasan api neraka tidak datang dari Rasulullah. Yang Rasul katakan adalah inna lillahi fi kulli lailatin. Sesungguhnya di setiap malam bulan Ramadan itu Allah ini utaqa'u minan nar, membebaskan hambanya dari api neraka. Bukan di 10 hari terakhir. Dan man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Bukhari nomor hadis 37. Maka siapa yang berpuasa di seluruh Ramadan, bukan 10 hari kedua, dosanya diampuni. Dalam hadis An-Nasai, qad ja'akum Ramadhanu syahru. Syahru itu bulan, syahrum mubarak. Jadi bukan 10 hari pertama, tapi seluruh Ramadan rahmat, seluruh Ramadan ampunan, 10 Ramadan pembebasan api neraka. Kalau yang 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga itu begini. 10 hari pertama sof Baitul Hakam penuh. 10 hari kedua tinggal separuh. 10 hari ketiga sofnya mulai maju ke depan. Karena mulai urusan tawaf di mall, belanja, mudik ya. Nah ini kalau ini fenomena gitu. Jadi sekali lagi tidak ada ilmu atau tidak datang dari Rasulullah. 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga pembebasan neraka tidak pernah datang dari Rasulullah. Yang Rasul katakan qad ja'akum Ramadan syahrum mubarak. Syahr itu bulan. Berarti seluruh Ramadan rahmat. Kemudian Bukhari 37 Rasul mengatakan man soma Ramadan. Yang puasa Ramadan bukan 10 hari kedua. Itu diampuni dosanya. Tirmidzi walillahi utaqa'u minan nar wa dalika kullu lailatin. Kullu setiap malam. Jadi bukan 10 hari terakhir. Nah, maka apa yang perlu kita lakukan di persiapan Ramadan yang hanya tinggal hitungan jam, perbanyak ibadah kita, mulai puasa sunnah. Tapi kalau Rasul sudah nggak puasa lagi ini, sudah tanggal 28. Syakban itu Rasul berhenti 27, 28, 29 itu berhenti beliau, nggak puasa supaya ada jeda antara Syakban dengan Ramadan. Memperbanyak doa, memperbanyak berzikir. Ini yang Rasul ajarkan. Kemudian Rasul katakan ini yang tadi tentang puasa Syakban saya lewati ya karena sudah habis waktunya sudah habis. Kita langsung masuk kepada intelektual kita atau fikriyah, mendalami ilmu yang berkaitan dengan ibadah Ramadan, mendalami ilmu yang berkaitan dengan puasa,
melakukan tuntunan ibadah Ramadan. Kenapa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Karena kalau kita menyimpang dari apa yang Rasul tetapkan, ini sia-sia atau tertolak. Maka sebaiknya kita mengikuti bagaimana Rasul Muhammad SAW dalam persiapan Ramadan. Di antaranya ibadah itu berolahraga teratur, konsumsilah makanan yang halal, menabung. Nabung ini penting nih, karena Ramadan ini tambahnya banyak, takjil, ya. Nanti sahur apa buka ini banyak tambahan ini, ya. Dan rizki dilimpahkan oleh Allah di bulan Ramadan. Laksanakan optimal dengan kesehatan yang prima supaya kita nanti selesai Ramadan dengan baik. Nah sekarang bagaimana penetapan Ramadan? Ya. Penetapan Ramadan, kalau dalam Qur'annya itu ada di surat Yunus, ya. Surat 10 ayat 5 kalau Qur'annya. Jadi kalau Qur'annya ada di surat 10 surat Yunus di ayat yang kelima. Itu untuk Qur'annya. Allah berfirman, huwallazi ja'ala syamsa di'a wa qamara nura wa qadarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqu dzalika ilal bil haqq yusiful ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, menempatkan pada orbit-orbitnya sehingga kita bisa menghitung bilangan tahun dan waktu. Allah menciptakan yang demikian supaya kita tahu jelas dengan tanda-tanda kebesaran Allah dari yang Allah berikan. Sehingga ilmu hisab itu dasarnya di surat Yunus ayat 5. Sedangkan untuk hadisnya dalam Bukhari Muslim, Rasul mengatakan summu rifa'ataini wa afdori liraubihi fa inna ghabihi alaikum. Dengan apa? Kita kalau nanti tidak mampu melihat, itu disuruh melengkapi endahu sab'ana salasin, melengkapi Sya'ban ini menjadi 30 hari. Di hadis yang lain, hadis Abu Daud nomor hadis 1999, Rasul berkata begini, innama syahru tis'un wa asirun. Ini kalau Bukharinya 2115, kalau Muslimnya 2115, kalau Bukharinya 2252. Rasul mengatakan begini, innama syahru tis'un wa asirun. Sesungguhnya jumlah hari dalam satu bulan Islam itu 29 hari. Fala tasumu hatta tarahu wala fitrahu hatta tarahu fa inguma alaikum fa'dirulahu. Maka apabila kalian tidak berpuasa lihat hilal, hendak berhari raya lihat hilal, kalau tidak mampu melihatnya gunakan hitungan. Fa inguma alaikum fa'dirulahu. Kalau kamu tidak mampu melihatnya gunakan hitungan. Dan alhamdulillah Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu an, ketika Allah perintahkan di surat 9 At-Taubah ayat 36 untuk mengembalikan kalender milik Allah kembali setelah dirusak Yahudi dengan kalender Nisan dan dirusak Nasrani dengan kalender Masehi, Umar menghitung ulang tanggal 1 bulan 1 tahun 1 dimulai dari Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Sejak hitungan itu sampai hari ini, Allahu Akbar, hitungan Umar yang dilanjutkan sekarang oleh para astronom dan semua yang ahli itu faal, maka mampu menghitung kapan terjadinya gerhana matahari, kapan terjadinya gerhana bulan, berapa lama durasinya gerhana, titik azimutnya di mana, bisa dilihat di mana, sampai detik ini 95,9% hitungannya pas. Maka yang mengajarkan hitungan Allah surat 10 Yunus ayat 5, hadis Rasul Muhammad SAW, Bukharinya 2225, Muslimnya 2115. Maka disinilah cara menghitung dengan hisab atau ilmu falak maupun dengan ru'yatul hilal. Mudah-mudahan nanti kita bareng. Tapi kayaknya
Nggak tahu ini kok aba-abanya kayaknya nggak bareng. Ya. Kalau nggak bareng malah alhamdulillah. Kenapa? Enak. Nanti 10 hari terakhir ganjil kabeh. Karena kalau sekarang regu A malam 21, besoknya nanti regu B kan 21. Terus lusanya regu A 23, besoknya lagi pasti regu B 23. Ya. Terus besoknya lagi regu A 25, regu B-nya 25. Enak, Indonesia tok 10 hari terakhir ganjil kabeh. Karena Lailatul Qadar kata Rasul, asra yaumil akhiri Ramadan fi lailatil witr. Adanya di 10 hari akhir Ramadan di malam-malam ganjil. Nah, berarti kata malam ganjil kabeh nanti Indonesia, ya. Nah, kemudian apa saja fikih syarat puasa ini? Islam, balik, berakal, mampu, mukim, tidak haid dan tidak nifas. Kemudian niat yang pelaksanaannya sesuai dengan yang ditetapkan, ya. Jadi ini syarat. Kalau Islam, balik, berakal, iya, mampu, mungkin iya. Kok gak poso? Nah, ini berarti ada tanda-tanda, ya. Mungkin bocor halus. Ya. Nah, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Ini makan dan minum yang disengaja. Tapi lihat hadis ini. Man laisa wa huwa shaimun fa akalu huwa asabul fa minhu fa innama at'amahu Allahu wasa'ahu. Nah, kalau lupa ini berarti sedang diberi makan minum Allah. Saya pernah mengalami 2 tahun masuk Islam, baru tahun kedua masuk Islam, saya bersama mu'alaf yang lain, ada satu teman saya itu minum es campur 2 mangkok. Lali. Setelah mangkok kedua sudah tinggal sendok terakhir, ada teman, "Loh kan gak poso?" "Loh, iyo lali." "Entek biro?" "2 mangkok iya, kurang sak sendok." Terus nanya, coba tanya Christian. Dulu saya dipanggil Christian, memang nama saya dulu memang Christian. Christian ini loh ngerti. Terus tanya ke saya, karena kami dalam satu tempat yang sama itu di penampungan waktu itu. "Chris, iki opo?" Ya saya bilang, ada hadisnya sahih. Kalau kamu tidak lupa benar, itu jangan astagfirullah, tapi alhamdulillah. "Oh gitu ya?" "Oh iya." Lusanya ganti teman satunya lagi, namanya Engelbert. Yang ini Dormitius. Ini Engelbert, itu juga lupa sama Pak. Pulang kuliah dia beli nasi bungkus. Begitu dibuka, baru dimakan begini, belum dikunyah, lewat temannya. "Duh, kon gak poso?" "Ya apa iki hukumnya?" Tanya lagi dia, tanya ke saya bilang, "Lepen." "Duh, lah dia ini kok oleh 2 mangkok?" Gitu kan. "Loh, ilingi 2 mangkok." Langsung dia gini, "Ngono mbok elingno saiki." Ya berarti rezekimu cuma ngemut tok, saya bilang gitu. Ya tekean gitu. Nah, jadi kalau kita diberi makan, ini memang benar-benar karena kita memang diberi makan. Jadi jangan astagfirullah, tapi alhamdulillah. Saya pribadi pernah terjadi tahun 2018 sebelum Covid. Saya kan diundang di Jepang menjadi khotib Idul Fitri di Masjid Agung Tokyo waktu itu. Nah, pada waktu di pesawat, saya tuh sudah dibangunkan oleh attendant pesawat. Bagi siapa yang berpuasa, supaya bangun kita akan siapkan sahur. Jadi saya sahur di pesawat, landing di Tokyo. Begitu landing, ada welcome drink sama snack, saya dikasih. Saya juga minum dan makan yang saya lupa. Kalau saya itu sahur di pesawat. Setelah saya makan dan minum banyak, jalan dijemput pihak KBRI, masuk ke mobil diantar. Terus ditanya, "Gimana Ustaz? Tadi sahurnya di pesawat?" "Loh iyo, aku lah mau poso." "Lancar?" Alhamdulillah lancar. Saya enggak bilang kalau habis dikasih welcome drink, saya diam aja. Nah, saya lanjutkan puasa saya. Ini hadisnya sahih ini. Ya, saya lanjutkan puasa saya. Terus jam 6 saya nanya, "Belum maghrib?" "Belum Ustaz." "Hah, maghribnya jam berapa di sini?" "Jam 8 Ustaz." Allahu Akbar. Oh, jadi saya tadi dikasih makan minum Allah itu untuk persiapan karena pada waktu saya di Jepang malamnya pendek, siangnya panjang. Itu jam 9 sudah isya, jam 2 sudah adzan subuh. Bayangin Pak. Jadi habis tarawih itu tidur cuma 1-2 jam, itu sudah sahur lagi, langsung subuhan. Terus saya bilang, "Kapan mau ngundang saya lagi ke Jepang?"
Ya nanti Ustaz, 3-4 tahun lagi, waktu ada COVID. Tolong kalau undang saya, cari yang siangnya pendek, yang malamnya panjang ya. Itu ada Ustaz nanti tahun 2024, ya itu saya mau. Masya Allah. Jadi saya ternyata dikasih makan Allah itu karena saya kalau tidak makan minum saya tidak kuat mungkin. Karena baru jam 8 itu ternyata maghrib di Jepang waktu itu. Nah, kemudian muntah yang disengaja ini juga membatalkan puasa. Mengeluarkan sperma dengan sengaja, ambian yulaho polo ngetono sperma poso-poso gitu. Haid nifas, ya, berhubungan suami istri, ini paling berat. Nih fikihnya, kalau hubungan suami istri, ini hukumnya harus memerdekakan budak. Sekarang nggak ada perbudakan, maka diganti puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang. Ada hadis sahih punya Muslim, ada sahabat datang ke Rasul, lapor, Rasul, saya sama istri berhubungan, nggak sengaja nyelonong bablas. Gimana Rasul? Kata Rasul, puasa 2 bulan berturut-turut. Jawab sahabat, ya Rasul, 1 bulan aja nyelonong, apalagi 2 bulan, tidak sanggup. Kalau begitu beri makan 60 orang. Ngomong lagi, tidak sanggup Rasul. Ya Allah, kenapa? Ya tidak sanggup, tidak ada kemampuan. Akhirnya saking baiknya Rasul, dibawakan keranjang diisi kurma. Ini tolong bagikan di kampungmu untuk orang-orang miskin. Jawab lagi, nggak ada. Yang miskin cuma saya sama istri saya. Iki rodok blebes sahabat, iki wis melarat bedik, rodok blebesnya. Akhirnya yaudah itu kamu makan bersama keluargamu. Zaman Rasulullah dapat keringanan loh. Kalau sekarang udah ditetapkan, nyelonong suami istri memberi makan atau puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak ada lain ini, ya. Nah, kemudian hal lagi, orang boleh nggak puasa, ini ya, boleh nggak puasa, nggak wajib, nggak wajib puasa, nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Siapa itu? Orang kafir sama orang gila. Jadi kalau tadi lihat syarat puasa, Islam, balik, mampu, sehat, kok nggak poso? Mungkin tergolong 2 ini. Kalau dia Muslim, sehat, mampu, kok gak poso belas, katanya dorong golongan 2 ini. Mbuh bocor halus atau kafir. Kemudian orang yang wajib berbuka tapi wajib qadha. Itu kalau nifas dan haid. Boleh berbuka tapi wajib qadha. Sakit, musafir, wanita hamil menyusui bila dia gak mampu berpuasa. Hamil atau menyusui. Yang kedua, yang keempat pekerja berat. Ini boleh nggak puasa tapi qadha. Sakitnya sakit apa? Yang sakit yang membahayakan kesehatan. Gak poso, sakit apa? Iki panu. Cek nemen nih loh. Karena hubungannya apa panu gak poso. Jadi kalau sakitnya itu memang sakit benar-benar itu baru boleh. Nah kemudian boleh gak puasa tapi wajib fidyah. Ini ketetapan dari Rasul. Lansia, ya, lanjut usia, sakit, kecil harapan sembuh. Ini boleh nggak puasa, tapi fidyah. Pekerja berat yang nggak ada pekerjaan selainnya, ini boleh nggak puasa, tapi bayar fidyah. Terus harus membatalkan puasanya, tapi wajib qadha. Siapa ini? Yang makan minum sengaja. Nek basa Jawane mokel. Ya. Kemudian yang keenam, boleh membatalkan puasa tapi wajib qadha dan bayar kafarah. Ya ini tadi, hubungan suami istri di siang hari. Kemarin ada yang nanya saya Pak di masjid, saya cukup tersenyum dengan pertanyaannya. Ustadz, rumah saya tuh gak besar. Kalau ke ruang tamu ketemu istri, di ruang tengah ketemu istri, dapur ketemu istri, di kamar itu gimana Ustadz? Sementara kami berdua ini podo gak kuate. Ini mantan anyar. Tak ngomong, wis sampean turun nang masjid marene awan, saya bilang gitu. Wis dolano metu aja ketok bojo. Terus kalau memang enggak kuat sampai greget-greget, gimana enggak ketawa coba satu masjid. Kalau sedang greget enggak kuat, saya bilang, tapi saya enggak nyuruh ya. Daripada antum kena kafarat. Lek memang wis gak kuat, wis greges. Mokel sik ae. Oh gitu Ustaz, iya. Dengan mokel itu berarti kan cuma bayar qadha. Wis mari ngono mokel maneh karo bojomu wis gitu kan. Tapi kalau tidak dimokelkan dulu, ini 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang. Tapi jangan besok ini loh, boleh sama Ustadz Bangun. Iki ojo ngono. Ini saya ngasih solusi daripada memberatkan mokelose saya gitu. Nah,
Kemudian wanita hamil menyusui yang tidak berpuasa itu ada 3 fatwa. Fatwa pertama itu kalau dia sering hamil. Jadi tahun ini hamil, tahun besok menyusui. Ini dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Itu dia boleh, cuma bayar fidyah aja. Tahun ini hamil Pak, tahun depan menyusui. Tahun berikutnya sandalnya kijolan bojone, meteng maneh. Nah, terus nyusui lagi. Tahun depan bantalnya keserempet titik waktu turu, meteng maneh. Sing model ngene iki Pak, kesenggol titik meteng-metenge. Ini ndak usah kodok. Ini hanya fidyah. Kemudian kalau dia mampu tidak terlalu sering hamil, sebaiknya kodok. Ini dari ulama Hanafiyah. Kalau dari Hanabilah dan Syafi'iyah, Imam Syafi'i, fatwanya adalah kalau mampu mengkodok, itu mengkodok lebih baik. Apalagi kalau dia punya rizki yang berlebih, dia boleh tambah dengan fidyah. Ini Imam Syafi'i ya, dan Imam Hanafi. Nah kemudian amalia Ramadan apa yang perlu kita lakukan? Berpuasa otomatis. Terus kita disuruh fatasahur bisuhurikum barokah. Kita disuruh sahur Pak ya, karena akan aman kalau kita punya sahur. Kemudian Rasul juga inginkan kita dalam berpuasa ini banyak infak sedekah. Kemudian karena afdalus sedekatun faqatu Ramadan. Itu sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Kemudian siapa yang memberi makan? Faman fadharu fahaimakunallahu misla ajrihi ghaira annahu la yaqsudu min ajri saimihi syai'a. Siapa yang memberi makan orang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Tapi tolong hadis ini jangan dibalik ya. Oleh ngono gak usah poso. Ngekei wong ae sing buka poso itu betik mlebes. Kita puasa, kita mampu memberikan orang berbuka puasa, kita mendapat pahala orang tersebut. Dengan catatan ajri saimi say'a, tanpa mengurangi pahala dia. Tapi hadis ini jangan diambil titik baliknya. Lek ngono ndak usah poso, kasih aja orang berbuka puasa mendapat pahala puasa orang berpuasa. Bukan seperti itu. Kemudian kita diperintahkan untuk berinteraksi dengan Quran ya. Berinteraksi dengan Quran. Kemudian yang berikutnya ini sudah hampir lebih 30 menit ada di surat Fatir. Kemudian yang selanjutnya lagi adalah memperbanyak bertobat ya. Karena janji Allah luar biasa untuk tobat ini. Disiapkan wal jannah arduhas samawati wal ards uiddat lil muttaqin. Disiapkan surga ya, seluas langit dan bumi. Kemudian innalillahi fi kulli lailatin mir ramadhanu wa asaq minan nar. Sesungguhnya di setiap malam ini ada pembebasan api neraka. Maka memperbanyak sedekah dan bertobat. Kemudian yang terakhir yang keenam dan yang ketujuh, kita disuruh memperhatikan aktivitas sosial dan dakwah. Sebaik-baik Ramadan tarawih ada dakwahnya. Sebaik-baik nanti kalau membuat acara buka bersama ada dakwahnya. Sebaik-baiknya membuka apapun ada dakwahnya ya. Karena malam Ramadan ini Rasul katakan la tamasuha fil asri wal akhiri mir Ramadan. Meningkatkan 10 hari terakhir karena Lailatul Qadar ada di 10 hari akhir Ramadan. Semoga Allah berikan kita semua umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki yang berkah. Dipertemukan kita dengan bulan Ramadan, bisa melaksanakan amal soleh ibadah di atas Quran dan Sunnah sesuai dengan ketetapan yang Allah formatkan ini, sehingga amalan kita dijadikan Allah amalan yang soliham, makbula wa mutaqabbala. Amin, Allahumma amin. Dipertemukan kita dengan Idul Fitri dan dipertemukan Allah dengan Ramadan berikutnya. Amin, Allahumma amin. Ada yang mau didiskusikan? Cukup? Baik. Setelah ini panjenengan. Silakan. Biar ada mic yang silakan. Ya, sakit bisa mengkodok. Tahun berikutnya ternyata juga masih sakit. Oh berarti hutang kemarin ketabrak Ramadan. Iya. Oh baik. Terus
apakah itu boleh dibayarkan dengan bayar fidyah? Baik. Padahal dia masih muda. Baik. Untuk yang sakit, punya hutang, nabrak Ramadan 2. Wajib mengkodoknya. Artinya tetap harus dikodok. Plus bayar fidyah karena masuk Ramadan berikutnya. Jadi misalnya kita punya hutang Ramadan kemarin 3 hari. Nabrak Ramadan, kita tetap kena wajib kodok 3 hari. Dengan kalimat min ayamin ukhor, harus diganti dengan hari yang lain lagi. Jadi tidak terus hilang ini yang tahun kemarin, tetap Allah minta dibayarkan dengan kodoknya. Kapan itu? Ayamin ukhor, di hari yang lain. Terserah nanti kapan. Tapi karena sudah nabrak Ramadan, jumhur ulama 4 madhab ini sepakat mengeluarkan fidyah. Berapa? Ya 3 tadi, 3 bungkus nasi. Jadi kalau nabrak Ramadan tetap harus dikodok dan mengeluarkan fidyah hari yang kemarin dia masih berhutang. Kalau hutangnya 30, ya 30 bungkus. Ya, dah. Ada lagi yang lain? Tadi Bapak di belakang, ya silakan. Terus kemudian gini dok, lagi. Ustaz, yang disampaikan di awal tadi itu setiap tahun kan selalu ada ceramahnya menjelang Ramadan. Ya. Kalau surga dibuka, Ya. itu surga dibuka dan Pintu neraka ditutup, pintu neraka ditutup. setan dibelenggu. Ya, setan dirantai semuanya. Pertanyaannya gini dok, Ustaz, apakah surga neraka itu sudah ada penghuninya? Baik, surga dan neraka sudah ada, tapi belum ada penghuninya. Dua-dua ini tidak ada penghuninya, ya, tidak ada. Pada waktu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan, itu diberi gambaran, tapi bukan penghuninya. Tapi beliau ada di Sidratul Muntaha, hak, ada di surat 53 An-Najm mulai ayat 13 sampai 18. Jadi pandangan Rasulullah tidak melampaui batasnya, tidak dikurangi dan tidak mengada-ada. Jadi sudah ada. Bahkan nanti waktu di padang mahsyar, neraka ini dibawa turun sama Allah. Jadi neraka ini dibawa sama Allah, diturunkan. Allah letakkan di surat 89. Ini surat Al-Fajr ayat 89, surat 89 ayat 22 23. Coba saya cek. Betul. Jadi wajah ar-rabbuka wal malaku sofan sofa. Allah turun dengan malaikatnya berbaris-baris. Lihat, waji ayyuma idin bi jahannam. Yauma idi yatadzakarul insanu ma'ana lahud dzikrah. Saat itu Allah bawa itu neraka jahanam, ditunjukkan semua yang parkir di padang mahsyar. Jadi makhluk ini sudah ada. Ternyata jahanam, neraka ini makhluk punya tali kekang. Tali kekangnya jumlahnya 70.000. Satu tali kekang dipegang 70.000 malaikat. Jadi ternyata ada 4,9 miliar malaikat yang memegang jahanam. Berarti dahsyat sekali jahanam. Ini kalau malaikatnya kesel, ayo ngopi saya, ditinggal ngopi naik Baitul Hakam. Lu ocol ini, semua yang di padang mahsyar, baik itu yang beriman maupun tidak mau tahu, disikat sama dia semua. Jadi ternyata jahanam itu makhluk. Hadisnya sahih. Hadisnya Ahmad 14289. Ya. Terjawab? Taib. Silahkan. Terkait musafir Ustaz. Musafir. Sekarang ini kan musafir itu kan boleh nggak puasa? Iya. Iya. Transportasi kan gampang gitu Ustaz. Iya. Jakarta 1 jam udah nyampe. Nah, Iya. ini tadi terkait dengan boleh dibatalkan tapi harus kodok, itu gimana Ustaz? Nah, matur nuwun Ustaz. baik. Coba kita perhatikan bersama-sama Al-Baqarah 184. Ayyaman ma'dudat, ya kan? Faman kana minkum maridon au ala safarin faidatum min ayamin ukhor. Jadi kalau kamu safar atau sakit itu boleh mengganti hari yang lain. Tapi lihat kalimat Allah, wa alal ladina yutikunahu. Kalau memang kamu tidak mampu, itu baru bayar fidyah. Kepada siapa? Ta'amu miskin. Terus Allah bilang, faman kana tatawwa'a khairan fahuwa khairulah. Tapi kalau kamu sebetulnya tahu
tentang dahsyatnya puasa ini, itu sebaiknya kamu puasa saja. Atau kamu mengkodoknya di hari yang lain, tidak membayar fidyah. Kenapa? Nih, hadisnya Muslim. Ini bisa Google. Laptopnya, bisa langsung Google Ustaz? Gak bisa ya? Hah? Bisa. Coba saya tolong bantukan. Bukakan saya Muslim 1945. Saya tunjukkan langsung dari Google. Biar tahu dahsyatnya puasa nih. Nih, Muslim 1945. Jadi langsung aja hadis Muslim nomor 1945. Saya bacakan ya. Belum keluar tapi saya bacakan dulu. Kulu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyah di'fin. Qallallahu azza wa jalla ila saum fa innahu li wa ana ajsibih yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisaimi. Nah ini. Klik. Bukan yang itu, yang atasnya tadi. Yang atasnya. Nah, yang ini. Nah, keutamaan puasa. Ini coba. Ini hadis Rasul. Nah, ini ada matanya. Mantap. Nah, ini. Rasul mengatakan apa? Kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyah di'fin. Kemudian Rasul katakan apa? Qallallahu azza wa jalla. Ya. Qallallahu azza wa jalla berarti dari Allah. Allah mengatakan ila saum fa innahu li wa ana ajasibi yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisaimi. Jadi hamba-hamba yang nanti dia berpuasa itu pahalanya dibedakan sama Allah karena ada apa? Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisaimi. Dia sabar tidak makan minum karena Allah dan dia sabar tidak menyandikan hawa nafsunya. Nah, nilai sabarnya ini yang Allah sebutkan di surat 39 Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffasabiruna ajrohum bighairi hisab. Ini artinya. Tuh. Nah. Benar kan? Setiap amal anak Adam dilipatkan pahalanya 10 sampai 700. Allah aja berfirman selain puasa. Karena puasa itu milikku kata Allah, bagiku. Aku yang beri pahala. Sebab dia meninggalkan nafsu syahwat, dia tidak makan minum karena aku. Nah, ini dia. Maka luar biasa. Kalau cuman dari Baitul Hakam naik mobil ber-AC sampai Juanda, sampai sana terus naik pesawat, dijemput mobil AC, terus rapat di ruang AC. Tidak poso heman. Kecuali asisten direktur yang di sini menugaskan jenengan, kamu besok ke Jakarta. Naik apa Pak? Numpak cikar. Ngapain? Rapat di lapangan banteng mana? Itu poso enggak apa-apa, enggak poso enggak apa-apa gitu ya. Artinya kita bisa mengukur. Kalau cuma safar neng Malang apa neng ke Tanjung mana ke mana? Ke Gresik itu safar loh. Ke Sidoarjo safar beda umaron. Tapi enggak poso kan teman. Iya. Nah inilah Allah sampai katakan ila saum fa innahu li wa ana ajsibih. Puasa itu milikku kata Allah. Ya. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang berkah, dipertemukan kita dengan bulan Ramadan, bisa melaksanakan amal soleh ibadah di atas Quran dan Sunnah serta ijma' ulama yang sudah teruji dan pilihan Allah sehingga amalan kita dijadikan amalan yang saliham, maqbula wa mutaqabbala. Aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini boleh dimiliki siapapun, minta ke